Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Saudara-saudara, sahabat-sahabat rahimakumullah. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk dapat mengisi sisa perjalanan hidup setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Dan dalam mengisi bulan Ramadan kita banyak melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, kita dapat mengisi di bulan-bulan berikutnya itu kebiasaan-kebiasaan yang baik dapat dijalankan terus. Jangan sampai terhenti di bulan Ramadan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang baik marilah kita laksanakan di bulan-bulan berikutnya. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan untuk dapat memperbaiki amal ibadah yang mungkin selama ini kita dapat melakukan kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat di bulan-bulan sebelumnya dapatlah kita memperbaikinya di bulan-bulan berikutnya. Dan mudah-mudahan pula Allah membimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini saya tadi membacakan salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-12, di mana Allah berfirman yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah saling mencari kesalahan orang lain, dan janganlah seseorang mengunjing sesamanya. Apakah kalian suka makan bangkai saudaramu? Tentu tidak suka. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Agama Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kita cintai bersama ini telah mengajarkan kepada kita semua umatnya agar senantiasa menjaga persatuan dan memelihara hubungan persaudaraan antara sesamanya. Maka antara sesama muslim dilarang mencaci maki, memfitnah,
dan sebagainya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhkan umat Islam dari segala perbuatan yang bisa memecah belah persatuan sesama muslim, seperti berprasangka buruk kepada sesama muslim, mencari-cari aib kekurangannya, dan lain sebagainya. Namun kita menyayangkan ketika fenomena perbuatan ghibah atau menggunjing atau istilah lainnya gosip dianggap sebagai hal yang biasa dan lumrah, padahal efek negatifnya banyak sekali. Ironisnya hal semacam ini dijadikan tontonan dan tayangan yang justru banyak disukai masyarakat. Di antara efek negatif perbuatan ghibah, yang pertama menyakiti sesama saudaranya, padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki maupun wanita tanpa kesalahan apapun yang mereka lakukan, maka mereka akan menanggung kekejian dan dosa yang nyata. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat rahimakumullah. Yang kedua yaitu dapat memecah belah persatuan umat Islam. Padahal persatuan di antara sesama umat Islam merupakan asas kemajuan umat. Al-wahdatu asasu li taqaddumil ummah. Bila antara muslim saling mencari kekurangan orang lain, saling menggibah, adu domba, dan fitnah, maka akan retaklah bangunan kokoh persaudaraan umat Islam dan rentan dengan permusuhan serta menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu menimbulkan sikap saling curiga, permusuhan, dan saling membenci. Padahal kita diajarkan untuk berkasih sayang dan saling mencintai antara sesama saudara kita. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya janganlah kalian saling mendengki, saling membelakangi, saling membenci, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikianlah kurang lebih akibat negatif yang ditimbulkan dari perbuatan tidak terpuji yang lahir dari tergelincirnya lisan kita, yaitu ghibah atau gosip ini. Hadirin saudara-saudara sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita jangan saling menjatuhkan, mencabik-cabik kehormatan martabat seorang muslim, memusuhinya atau mendengki dan membencinya. Sebab pada hakikatnya memusuhi sesama muslim sama dengan menganiaya kehormatan. Padahal sesama muslim harus bersatu dengan sesamanya. Apabila ada seorang muslim yang dihina atau disakiti oleh orang lain, maka kewajiban sesama muslim, kaum muslimin adalah harus mencegah perbuatan orang yang menghina atau menyakiti sesamanya itu. Dalam hadisnya Allah bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat aniaya maupun yang dianiaya. Maksud menolong orang yang menganiaya adalah mencegah perbuatan aniaya tersebut. Sedangkan maksud menolong orang yang teraniaya tentu sudah jelas. Ketahuilah bahwa Allah akan menghukum pelaku perbuatan yang tak terpuji, seperti mengunjing, memfitnah, dan lainnya. Pelakunya akan dibalas baik ketika di dunia maupun di akhirat. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan azab yang membakar. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Semoga Allah melindungi kita dari siksa api neraka yang pedih. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Buruj ayat ke-10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi.
Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan bagi mereka azab neraka jahanam, dan bagi mereka azab yang membakar. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat ke-10. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada sahabat Muaz ibnu Jabal, yaitu tahanlah baik-baik lisanmu ini, jaga dan peliharalah. Nasihat ini bagi semua umatnya, karena nasihat ini untuk menunjukkan setiap orang ke jalan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Muaz berkata, "Ya Rasulullah, kalau kami harus menahan lisan kami, maka bagaimanakah kami harus berbicara?" Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Muaz, tidaklah engkau perhatikan berapa banyak orang yang tersungkur di atas wajahnya masing-masing ke dalam api neraka karena ulah lisan-lisan mereka." Memang karena ulah dan kesalahan lisan yang mencari dan menghina kehormatan seorang muslim, maka seorang akan binasa. Ketahuilah bahwa kesalahan lisan bukan terbatas ucapan tertentu, tetapi mengandung beraneka ragam yang menyebabkan seseorang tidak senang, seperti menggunjing orang, mengadu domba, berbohong, bersaksi palsu, dan membicarakan aib kekurangan orang lain. Semua ucapan semacam itu termasuk dosa besar, karena ada sebagian daripadanya yang menyebabkan seseorang muslim memutuskan hubungan dengan sesama muslim lainnya. Padahal Allah telah menyatakan persaudaraan sesama mukmin sebagaimana dalam Al-Hujurat ayat ke-10 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan juga Nabi SAW menyuruh orang-orang yang beriman menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, seperti disebutkan dalam hadis beliau yang artinya, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita semua adalah bersaudara. Maka dari itu ciptakanlah suasana kekeluargaan dan jauhkan dari hal-hal yang merusak hubungan persaudaraan itu, seperti ghibah, fitnah, dan membicarakan keburukan sesama kita atau membuat gosip. Sebab semua perbuatan ini merupakan perilaku hina dan tak terpuji dalam pandangan ajaran agama Islam, yaitu agama Islam yang kita cintai bersama. Hendaknya kita selalu takut kepada Allah, taat kepada perintahnya, dan menjauhi dari segala macam apa yang dilarangnya. Dan janganlah menyakiti sesama muslim dengan sikap ucapan dan perbuatan apa saja, agar kita terhindar dari azabnya. Hendaknya setiap orang menyadari akan kekurangan dirinya sendiri, dan janganlah sibuk memikirkan aib kekurangan sesamanya. Tepat apa kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak nampak, kuman di seberang lautan kelihatan. Demikianlah apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang mungkin pada saat sekarang ini menyimak apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah selama hidup di alam dunia ini. Dan mudah-mudahan pula Allah memberikan perlindungan, keselamatan hidup kepada kita dan keluarga kita di dunia, dan keselamatan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah. Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.